Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan lingkungan sekolah. Materi tata tertib, berlalu lintas, dan anti narkoba oleh Denny Suhendar, SSTPI, Guru Produktif SMK SC Bumi Persada. Selanjutnya, apa itu tata tertib dan apa itu lalu lintas? Tata tertib, Kamus Bahasa Indonesia. Kata tata tertib digabungkan dan memiliki pengertian peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan atau disiplin. Lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tata tertib berlalu lintas. Dari pengertian tata tertib dan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa tata tertib berlalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berkendaraan atau mengemudikan kendaraan, karena peraturan terdapat sanksi bagi seorang yang melanggarnya. Tata tertib berlalu lintas. Ada beberapa poin dalam tata tertib berlalu lintas. Satu diantaranya harus memiliki SIM. Jangan naikkan motor kamu ke trotoar. Hormati pesepeda dan pejalan kaki. Nah, ini adik-adik bisa pahami ini, karena kalau misalkan adik-adik melanggar, ini tentunya akan berurusan dengan pihak keamanan yang ada di jalan. Tentunya biasanya dengan Bapak polisi lalu lintas. Selanjutnya, pelanggaran lalu lintas. Itu ada 6 poin. Salah satunya tidak dapat menunjukkan SIM, mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor, tidak dilengkapi STNK atau SCTK yang ditetapkan oleh Polri. Selanjutnya, kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda motor kendaraan bermotor. Selanjutnya, adik-adik bisa baca sendiri ya. Ini sama ya. Ini poin yang yang melanggar lalu lintas. Lanjutan dari tadi, tidak memasang lampu utama dan lampu sen, tidak memakai helm standar STNI, standar nasional Indonesia, tidak menyalakan lampu pada siang hari, itu sama, itu pelanggaran lalu lintas. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa baca dan pahami. Nah, untuk selanjutnya, pengertian narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jangan pernah coba-coba ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya, ini jenis-jenis narkotika, jenis-jenis narkoba, narkotika dan obat-obatan. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
Lalu narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 80 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Ya, dan yang terakhir narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Untuk selanjutnya, bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetapi saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah satu, dampaknya bisa dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek itu terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Makanya jangan pernah coba-coba pakai narkoba, adik-adik, itu sangat berbahaya ya. Pahami. Yang kedua, halusinasi. Ini halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Ini efek dari pemakaian ganja yang berlebihan. Untuk selanjutnya, ini menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Ini hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Ini menurunnya tingkat kesadaran. Ini dampak-dampak yang berlebihan memakai obat-obatan terlarang. Hindari adik-adik. Yang selanjutnya, ini yang paling berbahaya, ini menimbulkan kematian. Ini dampaknya bahaya sekali adik-adik. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Ini sangat berbahaya adik-adik. Hindari narkoba. Selanjutnya, gangguan kualitas hidup. Ini bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Ini pelajar Indonesia anti narkoba. Tanpa narkoba kita merdeka. Materi PLS tentang tata tertib lalu lintas dan anti narkobanya dicukupkan sampai di sini dulu ya adik-adik. Diharapkan setelah menyaksikan video ini adik-adik memahami isi videonya ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Adik-adik, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.